Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang ada. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri hari ini adalah suatu hal yang bahagia ketika kita belajar, mengajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah bagian dan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan dalam Ulangan 6, ayatnya yang ke-5. Ulangan 6, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan tema renungan kita malam hari ini yaitu perintah yang utama atau perintah yang utama ya. Perintah yang pertama ya di dalam ayat yang ke-5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu ya. Kasihilah yang seperti apa Bapak Ibu? Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27, di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Ya, Bapak Ibu firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 27, ya di sana tentang percakapan ahli Taurat ketika ia ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Ya, yang pertama Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kita belajar Bapak Ibu firman Tuhan dengan jelas berkata dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita ketika kita mengasihi Tuhan Allah. Nah, kata segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi ya. Segenap artinya mengasihi Allah kita dengan totalitas hidup kita. Tidak setengah-tengah ya, harus sepenuh hidup kita. Bapak Ibu, ada anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan ya, mungkin ke gereja, juga ikut persekutuan, tetapi masih ada anak-anak Tuhan yang tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan dan akal budinya. Contohnya, masih ada anak-anak Tuhan yang percaya kepada dukun Bapak Ibu ya. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, juga ikut sertakan dukun di dalam kesembuhan dan berbagai hal. Nah, yang lain membutuhkan paranormal ya, kekuatan ilmu-ilmu yang lain selain menggunakan kekuatan Tuhan, juga percaya pada ilmu-ilmu yang mungkin ia miliki. Nah, kadang-kadang orang pun Bapak Ibu mengasihi Tuhan tapi lebih mengutamakan ya, lebih mengasihi, memikirkan kekayaannya, kedudukannya, dan itu yang membuat dia sukacita karena dia mengasihi apa yang dia miliki, yaitu harta duniawi dan apapun yang diberikan oleh dunia ini yang bisa dilakukan ya, seperti dukun, paranormal dan lain-lain. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak membagi kasih kita, hati kita, cinta kita, kasih kita hanya kepada Tuhan. Dan hukum ini diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel Bapak Ibu ya. Itu adalah inti dari ke-10 hukum Taurat, di mana kasihilah Tuhan Allahmu itu adalah inti dari hukum Taurat 1 sampai yang ke-4. Dan kita belajar perintah yang utama yang kedua Bapak Ibu ya. Kasihilah sesamamu manusia. Tadi kalau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ya, seluruh kehidupan kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Bapak Ibu, mengasihi orang lain ya, itu adalah perintah Tuhan. Mengasihi sesama kita. Kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar untuk melakukan kasih kita, berilah maka engkau akan diberi ya. Itu tentang kasih kita kepada sesama kita, saudara seiman dan bahkan yang tidak seiman dengan kita, kepada siapapun kita berbuat kasih. Nah, seperti dirimu sendiri memiliki arti Bapak Ibu, yaitu orang-orang atau anak-anak Tuhan yang memiliki rasa belas kasihan yang dalam. Anak-anak Tuhan yang memiliki kemurahan hati ya, tanpa disuruh ada gerakan di dalam hatinya untuk bermurah hati. Contohnya Bapak Ibu Lukas 10 ayat 27 di sana yang menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Perjumpaan Tuhan dengan ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menjawab dengan memberikan perumpamaan seorang Samaria yang baik hati ya. Dia punya belas kasihan, dia berkorban ya, dia korbankan waktu dan tenaganya untuk menolong seseorang yang dianiaya itu Bapak Ibu. Nah, itu kasih yang dapat kita lakukan kepada sesama kita. Nah, dasar atau ukuran kita mengasihi sesama kita, kita harus memakai dasar kasih Yesus Kristus. Yesus sudah mati menebus dosa saya, dosa kita semua. Dia bangkit memberikan kemenangan atas setiap dosa kita. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu Bapak Ibu? Kenapa dia berkorban, mau disalibkan? Karena kasihnya kepada saya, kepada kita semua. Kasih yang seperti itu yang kita harus lakukan kepada sesama kita. Semampu kita, kita harus berusaha. Karena Kristus lebih dulu mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kedua hal ini firman Tuhan katakan ya harus diajarkan. Kita lihat, saya bacakan ayat yang ke-7 dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, kedua hal ini harus diajarkan dengan cara bagaimana? Berulang-ulang firman Tuhan katakan. Tidak satu kali kita mengajarkan firman Tuhan kepada siapa? Kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita. Mungkin kalau ada Bapak Ibu ya, tidak semua harus orang tua yang harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan kepada setiap keluarga Kristen. Tetapi mungkin dalam keluarga ada anak Tuhan, mungkin pemuda, remaja. Engkau sudah bertumbuh di dalam rohanimu, engkau bertumbuh di dalam firman Tuhan, engkau dapat mengajari orang tuamu, adik kakakmu, saudara, sahabatmu. Demikian pun di dalam setiap kita Bapak Ibu. Nah, mengajarkannya secara berulang-ulang, membicarakannya ya Bapak Ibu. Waktu engkau duduk dalam perjalanan, ketika engkau berbaring dan bangun. Bapak Ibu, artinya dari pagi sampai kita tidur pun firman Tuhan itu harus hidup di dalam kehidupan kita ya. Berulang-ulang Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ada banyak ya yang bisa kita ajarkan, kita lakukan, yang dapat dicontoh oleh keluarga, oleh anak dan cucu kita. Mungkin hal kecil Bapak Ibu, untuk anak-anak kecil, libatkan Bapak Ibu dalam perbuatan kasih. Mungkin Bapak Ibu ingin memberi kepada seseorang atau ingin berdoa kepada seseorang, libatkan mereka. Katakan, mungkin Bapak Ibu memasukkan berkat ke dalam amplop, ceritakan kepada mereka, "Nak, ini engkong, emak, papa, mama, lakukan ini, kita akan memberi kepada saudara ini karena kita mengasihi Tuhan Yesus." Nah, ini kita lakukan sebagai wujud ucapan syukur kita atas cinta Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita. Itu contoh kecil Bapak Ibu. Kita bisa melatih anak cucu kita, keluarga kita untuk lebih dekat dan mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ya, kita bersyukur di dalam gereja GPD Ilsada Magelang ini ya. Saya percaya Tuhan memberi hikmat kepada gembala kita ya. Ada renungan 79 pagi, ada renungan, malam ada renungan. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Seperti dikatakan ya, ajarkan, bicarakan. Di waktu engkau duduk, engkau berjalan, berbaring dan bangun Bapak Ibu. Puji Tuhan, lakukan dengan penuh kesetiaan Bapak Ibu ya. Nah, kata berulang-ulang Bapak Ibu ibarat orang makan. Misalnya contoh saya makan Bapak Ibu ya. Sekali saya makan lagi.
Lalu saya ulangi lagi, saya makan lagi 2 atau 3 kali. Tentu makanan yang masuk ke dalam tubuh saya porsinya banyak karena saya melakukannya berulang-ulang. Sama halnya dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada teman, saudara yang kita kasihi ya, itu akan mendapatkan berlipat kali ganda. Kita akan kaya akan firman Tuhan. Kita akan menghidupi itu dalam setiap langkah hidup kita karena berulang-ulang Bapak Ibu ya. Banyak seperti makanan yang saya contohkan tadi. Firman Tuhan pun banyak masuk dalam hati, pikiran dan jiwa kita. Dan itu merupakan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kadang-kadang firman Tuhan itu ya banyak hamba Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu ulang-ulang disampaikan. Jangan pernah bosan. Bagi saya dan kita semua jangan pernah bosan. Karena setiap firman Tuhan meskipun ayat firman Tuhan itu diulang-ulang, kita akan semakin kaya akan kebenaran firman Tuhan ya. Nah Bapak Ibu kita juga akan melihat ya ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu ikatkan ya sebagai tanda di tanganmu ya, sebagai lambang di dahi ya, dan menuliskannya pada tiang pintu, pada pintu gerbang rumahmu. Itu pesan kepada bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus belajar ulang-ulang, membicarakannya berulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang, dan belajar berulang-ulang tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, arti dari ayat 8 dan 9 ini, kita harus mendarah daging dalam hal ini Bapak Ibu ya. Artinya kita harus menjadikan itu kebiasaan untuk menikmati firman Tuhan, mengajarkannya firman Tuhan kepada keluarga kita harus menjadi kebiasaan ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, semua kita akan mandiri Bapak Ibu, anak-anak akan mandiri dengan sendirinya. Ini waktuku untuk belajar firman Tuhan dan mereka tidak akan bosan karena firman Tuhan itu ya adalah kekuatan di dalam kehidupan mereka dan mereka sudah cinta akan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ya bagi anak-anak Tuhan yang suka mengajarkan ya berulang-ulang ya, dan hal itu menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Ada janji Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mereka akan menghasilkan buahnya. Bapak Ibu, janji Tuhan adalah keberhasilan ya bagi anak Tuhan yang mau terus-menerus belajar mengajarkan firman Tuhan bagi diri sendiri, bagi sesama kita. Nah, kita juga dapat melihat Bapak Ibu bagi anak-anak Tuhan yang mau melakukan perintah Tuhan, mengasihi Allahnya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, dan mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri. Dalam ayat yang ke-10 dan 11 ada janji Tuhan, Bapak Ibu dapat membacanya sendiri ya di rumah. Di situ dikatakan ketika engkau masuk ke tanah perjanjian, engkau akan menikmati ya rumah bangunan, pohon-pohon yang menghasilkan yang engkau tidak bangun dan engkau tidak tanam. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji berkat. Berkat itu Tuhan sudah sediakan dan saya percaya berkat itu Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu semua. Nah, mari Bapak Ibu untuk kita tidak menjadi jemu-jemu ya, mengajarkan, belajar firman Tuhan siang dan malam, kapanpun waktu kita. Mari kita terus mencari kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak tinggal diam ketika kita mau melakukan perintah Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mengajarkan firman Tuhan sama halnya orang menanam tanaman. Ketika ia menanam, mungkin tanaman itu akan mulai bertumbuh. Dia menikmati pertumbuhannya. Wah, bahagia Bapak Ibu melihat mulai keluar daun. Lama kemudian keluar bunga. Kita akan nikmati. Wah, keluar bunganya, puji Tuhan, dia menghasilkan buah. Kita pun berbahagia, wah berhasil menghasilkan buah. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Ketika anak-anak cucu kita berhasil di dalam Tuhan, mereka hidup takut akan Tuhan. Bahkan mereka turut mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu, yang menikmati kebahagiaan itu kita. Kita akan bersuka cita karena kita melihat perbuatan Tuhan atas setiap keluarga kita, atas kehidupan kita, atas saudara-saudara yang kita kasihi, atas sesama kita. Nah, mari Bapak Ibu
Ya, kita mau menikmati apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita, asal kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Nikmati pertolongan Tuhan. Tuhan sediakan berkat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan tidak pernah didengar oleh telinga kita, itu Tuhan sediakan ketika kita mau melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan malam hari ini. Engkau memberkati firman-Mu di setiap hati kami umat-Mu yang mendengarkannya, yang mau belajar, mau merenungkan dan mau melakukan di dalam langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami. Ketika kami mengasihi Engkau akan lebih mengasihi kami. Menyatakan berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami pun mau Tuhan terus mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Dan karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba percaya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap kekasih yang menikmati firman-Mu ini. Dan kami akan beristirahat malam hari ini di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.